Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Sri Tanjung dari kelas 4A Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan Goa. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pasar, mulai dari fungsi, karakteristik, syarat terjadinya, dan jenis menurut cara transaksinya. Pengertian pasar. Pasar, dalam arti sempit, merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Ciri khas dari sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen akan datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. William J. Stanton yang dikutip dalam buku Swasta dan Handoko terbitan tahun 2004 di halaman 4 mengemukakan bahwa pasar merupakan sekumpulan orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Jadi, menurut pengertian yang dikemukakan oleh William J. Stanton tersebut, terdapat faktor-faktor yang menunjang terjadinya pasar, yakni 1. Keinginan, 2. Daya beli, dan yang ketiga adalah tingkah laku dalam pembelian. Fungsi pasar. 1. Pasar sebagai sarana distribusi. Pasar berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. 2. Pasar sebagai pembentuk harga. Di pasar, penjual menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli. Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari barang atau jasa tersebut, sehingga terjadilah tawar-menawar antar kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan, terbentuklah harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. 3. Pasar sebagai sarana promosi. Artinya, pasar menjadi tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, keunggulan, dan kekhasannya pada konsumen. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memasang spanduk, menyebarkan brosur, menggelar pameran, dan lain sebagainya. Ada 5 syarat terjadinya pasar, yaitu ada tempat untuk berniaga, ada barang dan jasa yang akan diperdagangkan, terdapat penjual barang tertentu, adanya pembeli barang, serta adanya hubungan antara transaksi jual beli. Menurut cara transaksinya, pasar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan pasar yang bersifat tradisional di mana para penjual dan pembelinya dapat mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang yang diperjualbelikan adalah bahan yang berupa barang kebutuhan pokok. Lalu, bagaimana yang disebut sebagai pasar tradisional? Mari kita perhatikan pada video berikut ini. Umumnya di pasar tradisional, kondisi produknya masih fresh, tidak ada monopoli dagang, harga dapat ditawar, tempatnya cenderung berada di tempat terbuka, dan 5. Jam bukanya bebas. Selain transaksi jual beli, ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan di pasar, seperti menawar harga barang dan menyuplai atau mendistribusikan barang untuk didagangkan kembali. Setelah tadi membahas tentang pasar tradisional, kita berpindah ke pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern, di mana barang-barang yang diperjualbelikan dipatok dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat berlangsungnya biasanya di minimarket, supermarket, mall, plaza, dan berbagai tempat modern lainnya. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Minimarket sebagai salah satu contoh pasar modern yang sering kita jumpai.
Minimarket merupakan toko yang menjual berbagai macam barang dan makanan yang menerapkan sebuah sistem mesin kasir point of sale untuk penjualannya. Untuk pemasaran di pasar modern, produknya biasanya itu beragam dan lengkap. Antar gerai pasar modern biasanya terjadi persaingan, yakni dengan saling menawarkan promosi. Harga jual produk yang dipasarkan di pasar modern memiliki harga yang sudah ditetapkan dan tidak bisa ditawar. Biasanya pasar modern berada di tempat yang ber-AC dan memiliki petugas kebersihan, serta jam buka dan tutupnya telah ditetapkan. Demikianlah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.